Masih bersama kami pemirsa setia Sultan TV dalam dialog Bincang hari ini. Masih bersama Pak Wahyu Nur Jamil nih, narasumber kita hari ini yang juga merupakan tokoh muda inspiratif. Ini biar jadi pengetahuan juga ya Pak, Bapak ini bukan hanya sekadar tokoh muda inspiratif ternyata. Nah pemirsa, Pak Wahyu ini juga merupakan Ketua Umum Kesti TTKDH, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dan juga nih yang terbaru, Bacalon Wali Kota Serang. Wah emang mantap nih Pak. Jadi pas nih kita ngobrol tentang pilkada dan juga tren anak muda nih Pak. Pak kita lanjut lagi nih. Siap. Kalau sebelumnya kita udah sedikit lah bicara terkait dengan peran generasi muda dalam pilkada. Selanjutnya Pak, apakah seorang pemuda nih Pak berpotensi menjadi pemimpin, bukan hanya sekadar pemilih? Menurut Bapak seperti apa? Oh sangat. Karena begini, mungkin masyarakat juga dalam satu sisi, ya kalau kita berbicara Kota Serang nih, Kota Serang, kok Serang begini-begini aja, gitu ya. Artinya Serang dengan segala potensinya, dengan segala budayanya, gitu ya, dengan segala kelebihan-kelebihannya, nah itu bisa diakumulasikan sebagai sebuah kekuatan gitu ya di Kota Serang yang mungkin anak muda bisa mengemas itu dengan lebih baik, gitu. Contoh. Ini saya kembali lagi ke kedinasan nih, karena kan kalau kita mau melihat track record kan harus yang sudah dilakukan. Orang tidak pernah terbayangkan pasar lama akan seviral itu, gitu ya. Tapi dengan ketekunan dan semangat anak muda, gitu ya. Karena kan staf saya juga muda-muda tuh, ya. Sekdisnya muda, kabinnya muda, di bawah staf juga pada muda semua gitu kan ya, di bawah 40-an rata-rata semua itu. Mereka meyakini bahwa ketika ini bisa diberikan konsep, ya, yang bisa itu dinarasikan dalam sebuah kebijakan, maka pasar lama ini yang tadinya terlihat kumuh, terlihat tidak menarik gitu ya, ini akan memberikan dampak yang luar biasa ketika itu kita lakukan revitalisasi, dan itu terbukti gitu. Nah semangatnya teman-teman ini, karena kan tidak ada keberhasilan tanpa ditopang oleh teman-teman lah gitu semua ya. Nah semangatnya teman-teman ini kan mereka menginginkan sebuah tempat yang itu bisa menjadi ruang publik, yang itu juga bisa menjadi ya kalau bahasa kekinian mah Instagramable lah gitu ya. Maka sudah dilihat dampaknya. Nah, coba bayangkan sekarang kalau pemuda-pemuda lainnya nih yang punya pemikiran ya bahkan yang ekstrim sekalipun gitu. Contoh misalkan dia menginginkan Royal itu menjadi tempat event, ya kenapa tidak, gitu. Dan itu bukan tidak bisa, pemikiran ekstrim itu dilakukan di Kota Serang, gitu. Nah, dampak perubahannya pasti akan ada. Nah, dan itu juga dicetuskan oleh para pemuda-pemuda, ya, karena saya senang juga bergaul dengan anak-anak kreatif, gitu ya. Mereka punya pengalaman yang luar biasa, gitu, yang bisa membentuk Kota Serang itu sebagai kota event, gitu. Nah, informasi ini, pemikiran ini, nah ini kan harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Nah, maka yang paling afdol adalah kita harus ketika ingin mengeksekusi kebijakan itu, yang paling afdol adalah kita harus ada pemimpin yang bisa mewakili mereka, supaya impiannya, terus keinginannya, gitu ya, itu bisa terwujudkan, begitu. Nah, bahwa misalkan butuh proses, pasti pasar lama itu 8 bulan kita negosiasi dengan para pedagangnya, gitu ya. Itu sebuah keniscayaan yang memang saya bilang para pemuda Kota Serang ini, generasi milenial di Kota Serang ini, sekarang ini berlomba-lomba dalam mengaktualisasikan dirinya dalam sebuah event, gitu ya, dalam sebuah karya. Nah, ini menjadi potensi yang kuat, gitu,
untuk menampilkan sisi Kota Serang yang berbeda. Gitu. Jadi memang tadi anak muda ini punya peluang loh untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya sekadar menjadi seorang pemilih ya Pak ya. Tentunya dengan berbagai tadi pemikiran kreatif dan yang lain-lainnya, ini bisa dituangkan demi mewujudkan satu daerah ini menjadi lebih maju. Nah Pak, bicara tentang pilkada ini kita bicara tentang seorang pemimpin daerah. Kemudian definisi pemimpin menurut Bapak itu apa sih Pak? Pemimpin itu kan bagaimana dia bisa mengajak semua orang gitu ya untuk mengikuti apa yang dia perintahkan dari pemikiran-pemikiran yang dia miliki. Nah, sekarang kalau disebut bahwa masyarakat ini harus mengikuti, kan masyarakat ini kan banyak. Ada yang generasi muda gitu ya, jenisnya banyak lah gitu ya. Ada yang juga kepentingannya itu terkait dengan aktivis lingkungan, nah segala macam. Nah maka pemimpin di Kota Serang itu dia harus lebih banyak mendengar gitu ya, dan juga dia merumuskan dalam sebuah kebijakan. Karena begini, sebetulnya kunci keberhasilan, kalau boleh dibilang keberhasilan dalam penataan Pasar Lama, dulu waktu saya di Kepala Dinas Perpustakaan juga dalam kita merubah wajah Gedung Juang, kunci keberhasilannya itu adalah kita lebih banyak mendengar dibandingkan kita yang duduk di belakang meja itu seolah-olah yang paling tahu segala-galanya, gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, maka informasi itu kita olah dari mana? Dari kita turun ke lapangan, gitu. Maka muncullah sebuah hipotesis, oh datanya yang ada begini, gitu ya. Maka data yang ada ini kita jawab persoalannya dari program dan kegiatan yang akan kita ambil gitu untuk menjawab persoalan itu. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, sebenarnya definisi pemimpin tuh tadi yang Bapak sampaikan, saya setuju sekali dengan bukan hanya sekadar duduk saja, tapi tadi mendengar loh. Kalau sebagai wajah ya Pak ya, ibaratnya wajah pemimpin satu daerah tuh harusnya mendengarkan aspirasi dari rakyatnya ataupun dari masyarakatnya. Tentu ini demi kepentingan daerahnya, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok ya Pak ya. Nah, Gedung Juang. Dulu waktu saya jadi Kepala Dinas Perpustakaan, di tahun pertama saya menjadi Kepala Dinas Perpustakaan itu ada satu gedung yang dia cagar budaya, yang dia sebagai wajah perjuangan dulu bagaimana para pejuang di Kota Serang itu mempertahankan kemerdekaan gitu ya, yang dia tidak terurus, tidak terawat, tidak bisa diakses oleh publik, padahal punya pemerintah daerah. Gitu. Sayang sekali tuh Pak, kalau yang kayak gitu. Kita berikan konsep, gitu ya. Nah, karena itu dikuasai oleh pihak ketiga, gitu ya, oleh orang lain. Kita berikan pemahaman, kita edukasi, kita makan, kita ngobrol terus begitu ya, kurang lebih sekitar 6 bulanan, gitu ya. Ketika itu tereksekusi, coba lihat sekarang. Sekarang itu menjadi ruang publik, sekaligus juga menjadi perpustakaan umum, sekaligus juga itu menjadi tempat edukasi wisata sejarah, gitu. Yang tidak boleh kehilangan jejak para generasi penerus itu terhadap hebatnya dulu para orang tua kita itu memperjuangkan kemerdekaan, gitu. Nah itu luar biasa. Nah kita ambillah itu, gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang lain, bahkan para mahasiswa yang menggunakan tempat itu, bahkan teman-teman anak-anak kita gitu ya yang senang aktivitas sepatu roda gitu sekarang menggunakan ruang itu, gitu. Jadi bermanfaat ya Pak ya, iya, tentunya. Bermanfaat gitu. Nah itulah ya Pak ya, jadi hal-hal yang memang tadi salah satu hal yang dilakukan oleh Bapak khususnya, dan ini juga bisa menjadi cerminan untuk para generasi muda. Gini loh yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi memajukan satu daerah. Ya karena kan gini sebetulnya, semangatnya anak muda tuh kan memang beda, gitu ya. Dia ingin sesuatu itu bagaimana caranya berbeda dengan yang lain, kan begitu. Iya. Nah, kalau itu bisa kita arahkan kepada jalur yang tepat, wah itu luar biasa. Mantap ya Pak ya jadinya. Gitu. Maka kita
menjadi sesuatu yang berbeda dalam mengambil kebijakan itu, gitu. Jadi lebih apa ya, ibaratnya kayak lebih relate lah Pak, ya dengan keadaan nih. Kemudian Pak, tantangannya nih dalam kepemimpinan muda nih apa? Ya sebetulnya kan gini, kepemimpinan muda itu dianggap kurang matang. Nah itu dia yang sering ini ya Pak, stigmanya nih. Terus dianggap bahwa kurang berpengalaman lah segala macam. Enggak juga kok. Enggak juga gitu ya. Banyak sekarang pemuda-pemuda yang menginspirasi yang saya kenal. Iya. Ya, banyak lah. Kalau boleh sebut nama, boleh nggak? Boleh Pak, ya, silakan. seperti Kang Nanti Agis kita undang. Suhud, Kang Mojang, gitu ya. Kang Agis Aulia, gitu ya. Banyak lah yang bisa menginspirasi gitu ya masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa begini loh seorang pemuda itu dalam bertindak. Dia tidak pernah keluar dari jalur apa yang membawa kemaslahatan gitu. Banyak lah gitu. Menurut saya udahlah Kota Serang nih sudah saatnya Kota Serang ini melakukan pembenahan gitu. Sudah saatnya Kota Serang ini juga apa membuat kebijakan yang betul-betul fresh gitu ya. Tidak sekedar seremonial, tidak begitu-begitu aja, karena potensinya luar biasa. Betul. Minimal Kota Serang itu ya bisa dijadikan sebuah kota yang memang menjadi, kalau ada orang yang ingin melihat keheritagean gitu ya, Kota Serang ada. Yang ingin menikmati kuliner ada, gitu. Apalagi kalau kita lihat kalau informasi dari Kang Andi Surtu, kalau kita lihat recordnya event-event musik itu kan banyak nih Kota Serang gitu. Nah, kenapa kita tidak wadah apa itu dijadikan sebuah kebijakan supaya Kota Serang ini lebih hidup ke depannya, gitu. Betul. Wah Pak, kita akan break sebentar nih Pak. Kita akan ngobrol lagi pemirsa, tentunya masih bersama Pak Wahyu. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.